Hai, nama gue Gabe. Thank you buat teman-teman yang udah join. By the way, seperti yang udah gue mention sebelumnya bahwa tools ini bisa digunakan di Microsoft Excel. Jadi kalau teman-teman yang nggak menggunakan Windows, menggunakan Apple misalnya untuk MacBook bisa pakai virtual Windows. Gue juga belum ketemu solusinya seperti apa. Miss-nya di gua, cuman kalau misalnya memang teman-teman pengen bisa install virtual Windows. Jadi di video ini gua akan kasih tutorial penggunaan. Jadi saya akan menunjukkan gimana cara kita menginstal dan menggunakan fitur-fitur yang ada di Big Player Detector versi yang 2025. Jadi teman-teman ketika berhasil order dan emailnya sudah masuk, itu mungkin akan tampilannya seperti ini. Akan muncul email seperti ini dari link.id. Dan untuk teman-teman yang udah pesan versi 2024 sebelumnya, itu nanti akan dikirimkan versi yang terbaru juga untuk teman-teman yang order mulai dari Oktober sampai Big Player Detector 2025 rilis. Kayak gitu. Jadi nanti installernya akan diberikan di sini, nanti akan dikasih link untuk download. Ini karena saya baru buat videonya, that's why ada video tutorial, tapi untuk versi Big Player Detector versi 2024. Ini saya akan tunjukkan yang versi 2025 tutorial dan penggunaan fitur-fitur di dalamnya. Pertama kita klik linknya untuk kita download installernya. Bukan dibuka dari sini tapi kita download. Jadi kita tunggu aja sampai proses downloadnya beres. Jadi ini masih di dalam RAR. Jadi kita butuh ekstrak dulu filenya supaya dia dalam format exe kayak gitu. Jadi kita ekstrak filenya di komputer kita, di PC kita. Setelah beres kita langsung buka aja show in folder di sini. Nanti dia akan menuju ke ini. Lalu di sini kita pilih extract here untuk kita masuk ke ekstraksi installernya. Di sini installernya sudah tersedia, kita run as administrator. Di sini saya menggunakan Windows 11. Nah, ketika muncul seperti ini kita klik more info. Run anyway. Jadi itu proteksinya dari Windows dan nggak masalah, completely safe, nggak ada apa-apa di dalam installer ini kecuali Big Player Detectornya. Create a desktop icon, install. Lalu ketika kita selesai install, kita klik finish. Di sini langsung muncul dua toolsnya, kayak gitu. Ini logonya masih sama seperti yang lama, tapi isi di dalamnya ini udah yang versi 2025. Kita mulai dari yang Big Player Detector. Kita buka Big Player Detectornya, kita double klik aja, nggak perlu ada apa-apa. Kita coba lihat, ini biasanya yang awal-awal ada beberapa setting yang perlu kita adjust. Oke, kalau misalnya berjalan lancar seperti ini kita bisa langsung pakai kita bisa langsung gunakan Big Player Detectornya, Big Player Detector 2025. Di sini ada 5 sheet yang bisa kita gunakan. Untuk yang versi 2024 itu hanya ada 3. Hanya ada porsi, lookup dan explorer di sini. Tapi untuk versi yang 2025 sekarang udah ada 5. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kendala dengan makro, saya udah kirimkan juga tutorialnya kalau misalnya ada kendala dengan dalam makronya. Jadi itu di video terpisah supaya lebih gampang. Saya akan menjelaskan satu persatu fitur di dalamnya. Yang pertama adalah porsi, untuk sheet yang porsi. Sini saya kalau misalnya yang porsi ini sesederhana, ini cuman kita tinggal ganti-ganti saham yang mau kita analisa, misalnya BBRI di sini. Lalu intinya sama seperti yang versi 2024, yang nggak boleh diotak-atik itu udah di lock. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya ke delete atau misalnya segala macam, karena ya memang udah di lock. Jadi tenang aja. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita ganti sahamnya. Lalu kita misalnya mau pilih nih siapa investor kategori apa yang mau kita lihat, kita tinggal klik di sini. Siapa yang mau kita analisa nih? Siapa yang mau kita lihat? Porsi retail kah? Terus periodenya kita bisa pilih, misalnya dari tanggal, misalnya dari
dari akhir tahun lalu, akhir tahun 2023 deh. Dari akhir tahun 2023 sampai akhir tahun 2024, gimana perkembangan retail di sini? Kita lihat di sini investor retailnya semakin naik dari yang tadinya 4%, sekarang sudah 13,5%. Oke, that's why harga saham BRI terus turun. Di sini dari retailnya dari 4% sekarang udah hampir 14%, naik hampir 10%. Kepemilikan retail di BBRI ini per akhir tahun 2024. Kayak gitu, karena data yang ini keluar per bulan, nanti update-nya kayak gimana nanti kita tinggal klik di sini monthly update, nanti saya akan tunjukkan untuk update-nya. Lalu di sini ada pie chart porsi investornya. Jadi ada beberapa yang memang big player-nya tuh nggak ada. Big player nggak ada di sini maksudnya apa? Big player itu adalah investor di atas 5%. Jadi kalau misalnya di sini 0, artinya investor di atas 5% dari BBRI itu nggak ada. Yang pegang script plus. Kayak gitu. Jadi sederhananya seperti ini. Pemerintah itu memegang saham BBRI bukan dalam bentuk script. Saham milik pemerintah itu nggak ditransaksikan. That's why itu diekstrak. Ini kan pemerintah nggak jual beli. Yang ngapain kita analisa kepemilikannya, karena toh mereka nggak jual beli, nggak keluar masuk porsinya. That's why yang nggak bergerak ini, barang-barang yang nggak bergerak ini di-exclude dalam perhitungan. Kita hitung yang bergerak aja. Kayak gitu. Itu datanya dari mana? Intinya datanya udah saya bersihin semuanya. Jadi teman-teman di sini lihat porsi investor yang barangnya itu masih mungkin bergerak. Kalau yang milik pemerintah itu nggak mungkin bergerak. That's why saya exclude. Tapi kalau misalnya yang ada di sini barangnya ini adalah barang-barang yang setiap bulan bergerak. Kayak gitu. Untuk ini kita kalau misalnya mau lihat mau ganti jadi big player atau fund manager juga bisa kita lihat di sini. Kita lihat fund manager terus berkurang dari 96% sekarang jadi sekitar 86% nih. Kayak gitu. Jadi ini udah jauh lebih mempermudah lah ketimbang yang versi sebelumnya, ketimbang yang versi 2024. Kayak gitu. Itu untuk yang di sheet porsi. Lalu sheet berikutnya itu ada lookup. Lookup ini kita bisa cari-cari saham misalnya ya Bian. Terus misalnya kita mau ngelihat TPIA seperti apa, ada transaksi dari siapa, ada Pak Prayogo Pangestu beberapa kali, atau misalnya kita mau lihat saham Raja seperti apa, Pak Hapsoro terlihat sempat jualan. Oh iya, saya baru lihat juga nih. Kayak gitu. Terus Ratu belum ada di sini transaksinya, terus ya karena baru juga. Terus intinya sesederhana kalau di sini cuman satu ini aja yang bisa diotak-atik. Jadi kita nggak perlu banyak yang dipelajari di sini. Intinya kita kalau misal mau mencari transaksi big player dari satu saham, kita bisa cari di sini. Lalu Explorer, ini salah satu fitur barunya nih. Di versi yang sebelumnya udah ada, cuman di sini ada satu tombol rahasia. Ada satu tombol rahasia untuk membuka fitur baru. Kalau misalnya versi yang sebelumnya cuman mentok sampai di sini. Kita pilih tanggalnya, kita mau sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita bisa lihat. Lalu action yang mau kita cari apa, misalnya yang big playernya banyak beli. Terus kita urutkan berdasarkan seberapa besar barang misalnya. Oh, kalau berdasarkan seberapa besar barang, PTRO nih yang paling banyak transaksi, total lot buy-nya sampai 72 juta lot. Kayak gitu. Kita lihat PTRO emang ada apa nih. PTRO KJP ini perusahaan milik Pak Prayogo Pangestu, lalu ada Cara Karaksa Optima. Nah, ini mumpung ada case-nya nih. Kok bisa ada jumlah lot jumlah persentasenya lebih dari 100% nih, barang dari mana? Intinya seperti ini. Jadi saham yang dihitung di dalam sini itu hanya saham scriptless. Jadi saham yang digital, saham-saham yang masih mungkin masuk ke portofolio kita. Itu saham scriptless, saham yang digital. Sedangkan ada beberapa investor yang pegang sahamnya itu dalam bentuk script, yang dalam bentuk warkat, yang surat kepemilikannya itu ya kertas lah. Ada beberapa investor yang pegang dalam bentuk seperti itu, yang
porsinya ini nggak bergerak kayak gitu. Nah, investor-investor yang seperti itu kalau misalnya mau jualan barang, mereka harus digitalize sahamnya dulu, baru bisa dijual ke publik. Dan itulah yang terjadi di sini. Jadi investor-investor ini lagi mengkonversi nih sahamnya, makanya muncullah jumlah-jumlahnya ini jadi ratusan persen. Tapi tenang aja, data ini akan benar sendiri di bulan berikutnya ketika jumlah saham scriptless-nya itu udah teradjust. Jadi nanti ketika teman-teman di bulan Februari ini, karena sekarang pertengahan bulan Januari, di bulan Februari ketika jumlah scriptless-nya itu kan dilaporkan setiap bulan, ketika itu udah di-adjust sama KSEI dan bursa, nanti data ini itu akan benar sendiri. Jadi sebenarnya berapa banyak yang mereka convert itu nanti akan terlihat. Ya sebenarnya jumlah lotnya ya sebanyak ini yang di-convert. Kayak gitu. Tapi soal itu berapa persen dari totalnya itu akan terlihat di bulan berikutnya. Kayak gitu. Jadi ini karena mereka mengkonversi saham baru sehingga jumlah saham digitalnya jadi bertambah. That's why sampai ratusan persen seperti ini. Kayak gitu. Jadi itu untuk yang explorer. Untuk yang explorer kita bisa urutin dari seberapa besar barang, atau misalnya kita mau urutin dari seberapa sering transaksi. Dari yang seberapa sering transaksi, WOWS ini sering banget transaksi dalam periode tersebut. Ternyata yang transaksi Robby Adijaya. Siapapun beliau ini, ya intinya beliau sering melakukan transaksi dan transaksinya terlihat di sini. Kayak gitu. Mohon maaf untuk Bapak Robby Adijaya, transaksinya jadi saya bocorin di sini. Kayak gitu. Itu untuk versi yang pertama ini. Ini versi yang 2024 cuman berhenti sampai di sini. Tapi ketika kita ada satu tombol rahasia di dalam sheet ini, yaitu ada di sini. Ketika ini kita ganti jadi investor, maka semua di sini variabelnya ini tampilannya akan berubah. Akan jadi saham, porsi, ranking market cap dalam miliar, dan value dari investor yang mau kita cari. Investor yang mau kita cari gimana caranya? Di sini drop down-nya langsung berubah. Siapa yang mau kita cari? Misalnya yang retailnya kecil deh. Kita mau cari yang retailnya kecil. Range-nya yang retailnya 1 sampai 2,5% deh. Ini kita cari yang retailnya 1 sampai 2,5%. Itu saham apa aja? Ini porsi retail. Jadi ini sahamnya yang retailnya 1 sampai 2,5%. Ini berapa persen retailnya? Ini sekitar 1%. Ya ini pembulatan lah biar mempermudah. Lalu ini ranking market cap biar teman-teman langsung notice yang paling besar di sini yang mana nih? Kebetulan di sini TPIA retailnya kecil. Oh, TPIA retailnya cuma 1% nih. Dan market capnya besar juga, 640 miliar, 648 triliun. Kayak gitu. Ini value dari retailnya itu sekitar 2,5 triliun. Kepemilikan retail di sini ada 2,5 triliun, gede juga ya karena market capnya gede sih. Ini coba kita lihat TPIA. Oh ternyata memang benar retailnya ini cuma 1%-an. Oh bagus juga nih, menarik nih. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat saham-saham yang capnya besar. Di sini ada Breeze juga. Breeze ternyata retailnya sedikit juga. Breeze retailnya cuman 2%, cenderung turun retailnya. Oh ini fund manager. Nih kita lihat retailnya cenderung stagnan retailnya di periode-periode sebelumnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi intinya kalau kita mau mencari saham-saham yang retailnya sedikit, kita bisa pakai fitur ini. Kalau misalnya retail 1 sampai 2,5%, kayaknya terlalu sedikit. Biasanya retail biasanya di sini nih kadang kita ketemu saham-saham yang kurang liquid nih. Kalau di sini cari yang retailnya agak banyak sedikit deh biar pembahasannya cukup banyak di forum-forum, biar agak lumayan rame lah. Kita bisa naik ke 2,5 sampai 5%. Terus kalau misalnya kita mau mencari bukan retailnya, kita mau cari yang fund manajernya banyak.
kita mau cari yang fund manajernya itu di atas 20%. Kita bisa lihat di sini yang fund manager di atas 20%. Kita lihat yang rank market cap-nya paling besar siapa? Oh, Bayan Resources. Bayan Resources yang rank market cap-nya paling besar dan porsi fund manajernya itu 22%. Kayak gitu. Jadi kita bisa cari nih Bayan Resources. Kita bisa lihat kayak gitu. Oh, retailnya seperti apa di sini. Jadi kita bisa cek lah. Kayak gitu. Nah, itu untuk Explorer. Jadi itu salah satu fitur baru dari Explorernya. Kita bisa explore berdasarkan porsi investor. Lalu sheet yang berikutnya adalah daily transaction. Daily transaction ini adalah daftar transaksi setiap harinya. Jadi setiap kita ada data-data baru, setiap saya update data baru dari server, dari data dari bursa, itu teman-teman bisa akan langsung lihat setiap harinya ada transaksi di sini. Kayak gitu. Oh, Salim apa nih? Oh, beda Salim nih, Salim Lim. Agak kaget juga bacanya. Jadi intinya bisa lihat di sini siapa aja yang transaksi, saham apa yang ditransaksikan, tanggal berapa, broker apa yang dipakai, ini apa aja broker-broker yang dikasih notifikasi bintang di sini adalah broker-broker yang tidak tercatat resmi bisa bertransaksi di bursa kita. Jadi kalau misalnya kayak YU, KZ, KK ini broker-broker yang memang resmi bisa bertransaksi di bursa kita, sedangkan yang dikasih notifikasi bintang ini yang dulu pernah bisa transaksi tapi karena mereka udah menutup bisnisnya di Indonesia, jadi ternyata beberapa barang tuh masih disimpan di sini. Jadi intinya yang non sekuritas resmi itu dikasih notifikasi bintang dan kode-kodenya apa aja itu bisa dilihat di kolom deskripsi di video ini. Lalu ini big playernya, siapa yang transaksi itu bisa kelihatan semuanya di sini. Kayak gitu. Jadi kita mau ngelihat nih misalnya Pak Lo Tuk Kwong ternyata ada transaksi, terus kita misalnya mau ngelihat siapa lagi, Reksa Optima nih perusahaannya. Perusahaannya Pak Hapsoro ini bisa kita lihat lah semuanya di sini. Kayak gitu. Terus ini change-nya itu seberapa banyak lot yang ditransaksikan. Kalau minus itu artinya ya dijual, kalau positif artinya dibeli. Ini change berdasarkan persentase. Lalu ini update-nya seperti apa? Ini nggak ada tombol update nih di sini. Jadi ketika teman-teman update di sini, ini kita klik nih ya tombol update transaksi investor. Itu data di sini update, data di daily transaction itu juga update. Kayak gitu. Jadi kita tunggu aja. Pokoknya kita tekan tombol update transaksi investor sekali di situ. Nanti data daily transaction sama data di lookup ini itu akan langsung terupdate. Oke, jadi kalau misalnya sudah beres terupdate seperti ini data transaksinya sudah bisa kita lihat nih. Terakhir update tanggal 8 Januari. Jadi sedikit saya jelaskan kenapa data ini terkesan kok telat ya, padahal sekarang udah tanggal 15. Jadi intinya seperti ini. Ketika bursa ngirim data-data transaksi ini, itu bukan berarti data yang settle di hari tersebut. Butuh T+2. Jadi ketika misalnya data transaksi tersebut, misalnya transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler, maka baru akan terlihat transaksinya setelah T+2. That's why ketika dokumennya dikirim, saya mundurin 2 hari supaya kalau misalnya transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler, maka transaksinya akan match, akan terlihat di sini. Kayak gitu. Jadi misalnya contoh transaksinya Bapak Lo Tuk Kwong di sini, ini biasanya Bapak Lo Tuk Kwong tuh transaksi di pasar reguler. Jadi ini transaksinya udah match di tanggal di mana beliau melakukan transaksi. Jadi bukan datanya yang telat, tapi memang karena sudah di-adjust supaya kalau transaksi tersebut dilakukan di pasar reguler, maka transaksinya akan terlihat di sini. Tapi kalau transaksinya dilakukan di pasar nego, itu biasanya settle-nya itu di hari tersebut atau T+1 kayak gitu. Jadi lebih dekat mungkin di hari sebelumnya. That's why kalau ada transaksi-transaksi yang nggak kelihatan nih transaksinya di pasar reguler, bisa dicek di pasar nego dan mundurin 1 hari. Kayak gitu. Jadi
radiusnya dimundurin aja. Jadi intinya transaksi ini adalah yang tanggalnya sudah di-adjust dengan asumsi transaksi ini dilakukan di pasar reguler. Kayak gitu. Itu untuk daily transaction. Lalu untuk comparison. Untuk comparison di sini, ini data seperti yang saya pernah launch di tips Nebeng Konglo. Jadi kalau misalnya kita mau compare saham-saham yang lagi kita bidik, mana yang retailnya paling kecil. Misalnya contoh kita mau compare Big Bank yang ada di Indonesia, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Kita compare nih. Yang retailnya paling kecil, oh ternyata Bank Mandiri yang retailnya paling sedikit. Big playernya Bank Mandiri juga ada. Ini Sovereign Wealth Fund Indonesia nih big playernya kalau nggak salah. Coba kita cek. Yes, INA, Indonesia Investment Authority. Kayak gitu. Jadi kita bisa adjust, kita bisa compare di sini, kita cari-cari. Kayak gitu. Jadi itu aja untuk fitur dari Big Player Detector versi yang terbaru. Untuk Conglomerate Tracker itu masih sama seperti versi yang 2024 dan saya akan jelaskan di video berikutnya. Lalu ada tombol update nih, saya jelasin sebelum ganti ke Conglomerate Tracker. Ada update porsi investor dan ada monthly update. Intinya monthly update ini kita update sebulan sekali. Setiap awal bulan itu untuk adjust data bulanan ini. Kita akan lihat retailnya bertambah atau berkurang. Itu kita dapat dari monthly update. Lalu untuk update porsi investor kita update aja. Ini untuk mengadjust data-data yang sudah kita update dari data daily transaction itu. Jadi itu aja untuk Big Player Analysis versi 2025. Tools yang pertama. Lalu untuk tools yang kedua adalah Conglomerate Tracker. Ini untuk portofolio check up. Jadi nanti teman-teman bisa masukin portofolionya teman-teman di sini. Nanti akan dibantu sama weight control ini. Dia akan kasih notes. Ini udah balance, too small atau too big. Dibandingkan dengan indeks yang teman-teman jadikan benchmark. Jadi kan ini yang saya jelasin juga di chapter sebelumnya bahwa yang banyak dilakukan oleh para fund manager ataupun reksadana itu adalah melakukan benchmarking, dan mungkin tools ini bisa jadi salah satu opsi, jadi salah satu tambahan lah untuk teman-teman bisa memperluas wawasannya dengan indeks ini isinya apa aja, atau grup konglomerasi ini isinya ada apa aja. Jadi saya akan mulai dengan grup review dulu. Ini yang paling familiar, yang paling banyak saya jadikan cuplikan. Jadi di sini ini cuman ada 2 tombol yang bisa kita ganti-ganti. Di sini kita bisa pilih based on index atau based on group. Jadi di sini ada based on group. Misalnya kita mau lihat Triputra Group ada apa aja, terus suaminya Bu Puan Maharani, Hapsoro itu punya saham apa aja. Terus kita misalnya ngelihat MNC Group, sahamnya ada apa aja. Ini bisa kita pilih-pilih nih. Kayak gitu loh. Saratoga Group ada apa aja sahamnya. Terus ya misalnya kita coba dari yang ini ada beberapa politisi, ada beberapa grup konglomerasi. Intinya data ini akan terus saya update, data ini akan saya terus kembangkan database-nya, dan teman-teman gak perlu khawatir. Bukan berarti ketika saya kasih Excel ini terus udah nanti update-update terbarunya seperti apa. Nanti teman-teman tinggal update aja. Cara update-nya di sini ada keterangannya, di update last price-nya, atau misalnya semua data-data itu tinggal masuk data, refresh all. Kayak gitu. Ketika teman-teman klik refresh all, dia akan mengupdate data-datanya. Kalau misalnya ada saham-saham baru yang masuk ke grup konglomerasi tertentu, misalnya yang baru IPO atau yang baru berpindah tangan. Misalnya contoh Pak Prayogo Pangestu itu kan baru akuisisi satu saham baru, yaitu PTRO. Itu kalau nggak salah rampungnya tahun ini. Ini coba saya cari. Nah ini kan PTRO ini sebelumnya nggak ada di grupnya Pak Prayogo Pangestu, itu nanti udah langsung ada masuk di dalam sini. Nah saya akan coba jelasin di sini. Jadi ini kan kalau misal kita pilih grup, terus kita pilih grup konglomerasinya. Lalu di sini ada saham apa aja, sektornya apa aja, lalu weight-nya.
Jadi sektor ini nanti ada yang mid and small cap. Kalau teman-teman tadi lihat, ini ada beberapa mid and small cap. Itu nanti teman-teman bisa adjust saham di kategori seperti apa, di kategori berapa, market cap berapa yang dikategorikan sebagai mid and small cap. Itu bisa di adjust, nanti di mana adjustnya di sini. Jadi misalnya berapa triliun nih, di atas berapa triliun nih baru dibilang udah big caps kayak gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 5 triliun nih, thresholdnya di bawah 5 triliun, itu akan dimasukkan kategori mid and small cap seperti itu. Jadi misalnya contoh di sini Pak Prayogo Pangestu aja, misalnya biar enak kita ngejelasinnya karena ini paling pas untuk kondisi sekarang, paling happening. Sahamnya apa aja? Ini sektornya basic materials, energy, basic material, infrastructures, energy. Di sini nanti akan ada pie chartnya. Sektornya Pak Prayogo Pangestu itu gemuknya di mana? Basic materials 56%, infrastructure 42%, dan energy 2%. Kayak gitu. Terus ini dari sektornya, terus ada weight. Weight ini bobot saham tersebut dibandingkan dengan total saham, market cap saham yang ada di grupnya Pak Prayogo Pangestu. Kayak gitu. Jadi bukan Pak Prayogo Pangestu punya 41% di saham brand, bukan seperti itu. Tapi ini bobotnya. Which mean mana yang seharusnya paling dipedulikan sama Pak Prayogo Pangestu karena ya bobot saham ini besar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya cuma menggambarkan itu aja. Kalau misal Pak Prayogo Pangestu punya besar di sini tapi market cap-nya kecil, kan itu ya buat apa kita perhitungkan? Nggak terlalu banyak ngaruh kalau misalnya beliau mau mengangkat net worth-nya, mau push rank lah istilahnya. Kayak gitu. That's why di sini memberikan gambaran saham mana yang seharusnya beliau paling pedulikan karena bobotnya besar. Kayak gitu. Jadi itu weight yang dimaksud di sini. Ini bisa kita ganti-ganti. Lalu ada indeks. Indeks ini saham-saham yang ini indeks-indeks yang ada di bursa kita. Ini yang masuk di bursa lah. Ada MSCI, ada LQ45, ada IDX 30 kayak gitu. Jadi ini semua indeks. Terus bobot saham-sahamnya di indeks tersebut seberapa besar. Kayak gitu. Jadi benchmarking yang bisa kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Nih, kenapa saya buat dia atas bawah sama portofolio kita supaya kita bisa punya gambaran. Ini kita coba zoom out. Misalnya di sini IDX 30, misalnya kita mau ngelihat nih di IDX 30 kayaknya performnya paling bagus dibanding beberapa indeks lainnya. Atau MSCI kayaknya performanya paling bagus, rebalancingnya saham-saham yang dipilihin tuh cukup oke. Jadi kalau misal kita mau ngelihat saham-saham yang ada di IDX 30, MSCI, itu kita bisa lihat di sini kan saham-sahamnya. Terus misal kita ngelihat di MSCI Indonesia bobotnya finance itu 55%, basic materials 11%, consumer non cyclical 10%, infrastructure 7%, dan lain-lain. Kalau misalnya kita mau melakukan benchmarking terhadap indeks ini, kita bisa sesuaikan. Misalnya di portofolio kita cash-nya masih 38%, finance 35%, energy 20%, mid and small cap-nya di sini ini tinggal kita geser aja di sini kalau misalnya nggak kelihatan. Mid and small cap-nya 6% dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau benchmarking, kita tinggal sesuaiin. Misalnya bobot finance di sini 55%, sedangkan finance di portofolio kita cuma 35%, ya kita tambahin sektor finance. Kayak gitu. Jadi kita beliin nih yang finance apa aja, terus kita tambahin ke portofolio kita untuk kita nambahin bobotnya sektor finance di portofolio kita. Terus ada sektor energi berapa persen nih? Oh, energi ternyata besar di portofolio kita sedangkan kecil di MSCI Indonesia. Ini bisa kita kecilin. Kayak gitu. Jadi itu benchmarking. Kita bisa adjust sedikit demi sedikit portofolio kita dengan indeks yang kita jadikan benchmark. Kayak gitu. Itu untuk grup review. Lalu untuk portofolio
Ini untuk portofolio check up ini seperti ini. Di sini ada kalau misalnya kita ngelihat di sini ada tulisannya yang dibuat warna biru-biru ini artinya bisa kita isi, bisa kita adjust di sini. Jadi misalnya yang pertama nih saya coba jelasin dari atas. Today sekarang itu tanggal 19 Juni. Last price-nya ini terakhir terupdate 14 Juni. Kalau misalnya kita mau update seperti apa tadi? Data refresh all. Kayak gitu. Jadi tinggal kita tekan ini nanti akan terupdate ke tanggal penutupan hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman update-nya pas lagi jam market, ya itu belum akan terupdate. Nanti pas end of day, pas hari di market udah tutup, baru ini bisa teman-teman update. Mungkin paling amannya ya sekitar jam 7 jam 8 malam lah teman-teman update ini, nanti akan terupdate data last price-nya. Kayak gitu. Data last price-nya terupdate, it means market cap-nya ini semuanya akan terupdate di sini. Kayak gitu. Terus format penanggalan ini pentingnya, kenapa saya tulis di sini format penanggalannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini bulan, tanggal, tahun, month, day, year, kayak gitu. Jadi kalau misalnya format penanggalan teman-teman itu month, day, year, ini dipilih yang English. Kalau misalnya format penanggalannya tanggal, bulan, baru tahun, itu pilih yang bahasa. Karena saya penanggalannya ini yang Inggris, ya saya pilih yang Inggris. Jadi ini pengaruhnya kemana? Jadi ketika teman-teman update last datanya ini nanti nggak error. Jadi kan ketika update last data itu datanya ada formatnya nih, kayak gitu. Jadi dipilihin format yang sesuai, kayak gitu. Jadi itu mempermudah Excel-nya lah untuk melihat format yang sesuai. Ini portofolio check up ini cara ngisinya seperti apa? Jadi misalnya teman-teman punya cash-nya berapa? Misal punya cash-nya ya taruhlah 10 juta lagi nih cash yang ada di RDI, sisanya udah dibelanjain. Kayak gitu. Nanti akan ke-update di sini cash portofolio, di sini ini udah langsung ke-update cash portofolio 11%. Kayak gitu. Terus mid and small cap. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau anggap saham-saham yang di bawah 5 triliun tuh mid and small cap. Kalau udah di atas itu ya udah bebas nih. Ini udah dihitung sesuai sektornya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mid and small cap-nya itu di bawah 5 triliun, kalau misalnya di bawah 5 triliun, semua saham yang market cap-nya di bawah 5 triliun itu akan ditulis sebagai mid and small cap. Kayak gitu. Jadi ini untuk membantu kita lah memfilter saham-saham mana aja nih yang kapitalisasinya kecil. Kalau kapitalisasinya kecil, tolong dituliskan dong kayak gitu. Tolong dituliskan kapitalisasinya ini kecil nih, mid and small cap, masuk kategori mid and small cap. Nah, itu akan kelihatan di sini. Misalnya tadi ada beberapa saham ya mungkin yang banyak. Nah, ini di Lipo Group banyak banget, mayoritas mid and small cap. Karena saham-saham yang ada mid and small cap-nya ini itu porsi dari market cap-nya itu di bawah 5 triliun. Tapi kalau misalnya kita kecilin, misalnya 0,5 triliun, which mean 500 miliar, itu udah 500 miliar baru dianggapin mid and small cap. Nah, ini akan dihitung sesuai sektornya. Kayak gitu. Jadi mid and small cap ini fungsinya ya tadi untuk kita memfilter. Lalu ada over threshold. Jadi kalau misalnya kita buat di sini 5%, itu artinya kalau lebih dari 5% dia dikatakan too big, kalau kurang dari 5% dia dikatakan too small. Jadi intinya semakin kecil dia semakin sensitif. Kalau misalnya kita buat di sini 1, dia mungkin akan semakin banyak yang too big, too small, akan semakin sedikit yang balance. Tapi kalau misalnya kita buat ini jadi 10, di sininya kita buat jadi 10 nih, ini akan semakin banyak yang balance karena selisihnya misalnya sederhananya seperti ini. Ini langsung kita dari ininya.
Misalnya indeks yang mau kita jadikan benchmark, kita mau pakai indeks atau market cap atau pakai free float, itu bisa kita pilih semuanya di sini. Ini yang kita jadikan benchmark dan dia akan menghitung portofolio kita per sahamnya itu. Dia akan kasih notes, ini udah balance belum? Ada yang too big, ada yang too small, itu nanti dia akan kasih tahu. Kayak gitu. Jadi misalnya di sini Unilever, saya punya 5 lot Unilever, 5 lot di bobot di portofolio saya itu 1,72%, bobot di MSCI Index itu 0,88%. Ini karena selisihnya ini ibaratnya nggak lebih tinggi dari 10%, nggak selisih ke bawah minus 10%. Jadi ini ke atas ke bawah lah nih 10% ini. Ya jangan 10%, kita buat 3 aja biar lebih enak. Nah, ini kalau misalnya kelihatan seperti ini karena selisihnya nggak sampai 3%, dia ditulis balance. Jadi intinya kan semakin kecil semakin sensitif, dia akan membuat portofolio kita semakin menyerupai indeksnya, kayak gitu kan. Nah ini BCA, misal kita punya 25 lot, bobot di portofolio kita 24,78%, bobot di MSCI 24,13%. Oke, cek balance. Lalu misalnya kita di sini ada BRI 55 lot, ini value aktual nih, artinya dengan harga sekarang. Bobot di portofolio kita 24,76%, bobot di MSCI cuma 14,83%. Ini kebesaran. Kalau misalnya kita udah profit di sini, kita bisa profit taking. Kayak gitu. Demikian seterusnya. Kayak gitu. Jadi itu fungsinya weight control. Ini portofolio check up, teman-teman bisa cek masing-masing. Kayak gitu. Ini toolsnya akan saya kasih sepaket, nggak akan dikurangin, nggak akan ditambahin. Kayak gitu. Jadi ini udah sepaket, teman-teman tinggal pakai aja. By the way, ini di Excel dan ini saya pakai Windows 11 berjalan dengan baik. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Apple, pakai MacBook, saya nggak rekomendasi. Jadi ini kan udah saya mention juga di awal, kalau misalnya yang pakai MacBook lebih baik nggak usah beli karena memang ini cuma jalan di Windows kayak gitu. Jadi yang MacBook kalau misalnya memang mau pakai virtual Windows ya pakai, silahkan, ini bisa dipakai kalau di virtual Windows. Saya udah coba, tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti gimana cara buat virtual Windows dan segala macam, ya lebih baik nggak usah kayak gitu. Itu kan yang saya mention di awal.